Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 28 Mei 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 17, di mana dikisahkan ketika Paulus tiba di kota Athena, melihat ada kuil-kuil, ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan kepada Allah yang tidak kami kenal. Maka Paulus berdiri di Areopagus dan mengatakan kepada orang banyak, apa yang tidak kamu kenal, namun kamu sembah, itulah yang kami wartakan. Dia telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah miliknya. Ia tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dia yang memberikan hidup dan nafas kepada semua makhluk. Dari satu orang, Allah menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Dia yang tidak kamu kenal itu, yang kami wartakan, telah menjadi Allah atas semua orang. Ia telah mengutus anaknya ke dunia agar mengerti tentang Allah. Ia juga membangkitkan orang itu, yakni Yesus, dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar soal kebangkitan orang mati, maka orang-orang mengejeknya. Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Maka Paulus pergi meninggalkan mereka. Beberapa orang dari anggota Majelis Areopagus dan beberapa perempuan percaya dan mengikuti Paulus. Pada bacaan Injil, Yesus melanjutkan amanat perpisahannya, bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, namun sekarang kamu belum bisa dan belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi bila roh kebenaran, yakni roh yang diutus Bapa, akan memimpin kalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya
itulah yang dikatakannya. Ia akan menyampaikan segala sesuatu yang didengar dari Bapa. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang Dia terima dari Bapa-Ku. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan yang pertama mau mengajak kita agar kita benar-benar memberikan kebaikan, mewartakan sukacita, dan yang terutama adalah mewartakan kebenaran. Ketika melihat ada yang tidak beres, seperti Paulus mencoba menerangkan dan memberikan kebenaran. Mereka diberi pengajaran bahwa yang mereka sembah dengan tidak dikenal, itulah yang diwartakan oleh Paulus. Seringkali dalam hidup ini kita juga melihat ketidakberesan, ketidaktahuan orang. Maka tugas kita adalah mencoba meluruskan itu agar akhirnya tidak terjadi kesalahan lagi. Tentu dengan konsekuensi kita ditolak, namun tidak perlu takut karena kita menyuarakan kebenaran. Maka pertanyaan yang boleh kita renungkan, kalau kita melihat sesuatu yang memang tidak benar, apa yang kita lakukan? Apakah seperti Paulus, kita berani mewartakan kebenaran meskipun bisa jadi kita ditolak? Namun seperti Paulus juga, kita tidak boleh berhenti untuk menyuarakan kebenaran, meskipun tidak selalu akan diterima oleh orang-orang. Namun kita yakin kebenaran akan terungkap. Maka beberapa orang yang mendengar perkataan Paulus akhirnya bertobat dan percaya kepada pewartaan Paulus, yakni mengenai Allah Bapa dan Putra. Kita diajak untuk meluruskan apa yang salah, memberikan kebenaran kepada orang-orang tentang iman kita. Sudahkah aku mewartakan kebenaran iman kepada dunia? Dari bacaan Injil, Yesus mengingatkan kepada kita, meskipun kita tidak sanggup mengerti pola pikir Allah, kehendak Allah, namun Roh akan diberikan kepada kita untuk mengerti kehendak Allah.
yakni kebenaran. Kita diajak dengan roh itu untuk mewujud nyatakan kebenaran di dalam hidup kita, sehingga pewartaan kita tidak akan menyimpang dari kebenaran yang datang dari Allah. Roh itulah yang akan memimpin kita menuju kebenaran sejati. Dan kita percayai bahwa Yesus benar-benar datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu kita diajak untuk berpegang pada roh yang membawa kita menuju kepada kebenaran. Sehingga apa yang kita wartakan, yang kita hidupi, benar-benar kebenaran yang datang dari Allah kita. Mari bersama-sama kita terus mendengarkan suara roh, agar akhirnya kita tetap menjadi anak-anak Allah, anak-anak kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk benar-benar mencari kebenaran, mewartakan kebenaran meskipun ditolak. Semoga hidup kami menjadi pewartaan kebenaran bagi banyak orang, agar akhirnya orang boleh datang kepadamu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Dorong kami hingga iman kami tetap berkembang, bertumbuh dan tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan usahanya, agar akhirnya mereka tetap merasakan pendampingan dan perlindungan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam mewartakan kabar sukacita bersama gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga pemberian dana yang sungguh berguna untuk perkembangan gereja. Maka mari kita terus ambil bagian dalam pelayanan gereja lewat talenta-talenta kita. Kita dukung, kita sukseskan program-program paroki, agar akhirnya paroki kita semakin berkembang dan maju. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.